Surface treatment, yakni modifikasi atau coating untuk mendapatkan sifat tertentu di permukaan. Sebagaimana kita tahu, sifat di permukaan menjadi prioritas utama dari suatu produk. Ada kalanya, permukaan berfungsi memberikan perlindungan. Surface treatment terdiri dari berbagai metode, salah satunya termomekanikal, memanfaatkan efek gabungan dari panas dan tekanan untuk mendapatkan lapisan atau lapisan superficial. Salah satu teknik termomekanikal yang cukup terkenal adalah thermal spraying. Baru-baru ini, ada teknik yang mirip dengan thermal spraying, yaitu cold spray. Bagaimanapun, tetap ada perbedaan fundamental yang membuat proses cold spray serta hasilnya menjadi sangat unik. Pada beberapa aplikasi, keunikan ini menawarkan keunggulan yang signifikan mengatasi keterbatasan dalam proses thermal spray. Namun, pada aplikasi lain, proses thermal spray mungkin belum tergantikan. Dengan demikian, perlu dipahami lebih lanjut karakteristik dari teknik cold spray dan bagaimana teknik ini dimanfaatkan. Selanjutnya adalah prinsip cold spray. Cold spray adalah salah satu proses pelapisan permukaan yang memiliki karakteristik menggunakan bahan serbuk partikel halus berukuran 10 hingga 40 mikron yang disemprotkan dengan kecepatan supersonik yang tinggi di rentang 200 hingga 1200 meter per detik. Adapun kondisi temperatur operasinya adalah di bawah temperatur leleh bahan partikel tersebut. Pre-treatment yang dilakukan adalah pelumasan atau greasing, sedangkan post-treatment yang dilakukan adalah pemanasan annealing. Kedua treatment tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan hasil lapisan. Berikut adalah video singkat mengenai mekanisme dari proses cold spray. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengalirkan gas melalui suatu chamber yang nantinya akan mengalir terus menuju nozzle. Lalu kemudian gas dipanaskan untuk meningkatkan kecepatannya hingga mencapai kecepatan supersonik. Ketika kecepatan meningkat, temperatur dan tekanan gas akan turun berdasarkan hukum kekekalan energi. Lalu selanjutnya partikel powder mulai disuplai melalui suatu saluran tertentu. Partikel powder akan mengalir bersama dengan gas bergerak keluar nozzle. Ketika keluar dari nozzle, temperatur partikel akan tetap lebih rendah dibanding temperatur meltingnya, sehingga efek yang paling dominan dalam proses pelapisan ini adalah karena efek energi kinetik, bukan temperatur. Jadi partikel yang menumbuk masih memiliki kemampuan berdeformasi plastis, dalam hal ini dapat mengalir dan memipih sehingga membentuk lapisan pada substrat. Selanjutnya akan dibahas parameter proses yang diatur untuk mendapatkan lapisan tertentu. Parameter yang pertama adalah particle impact velocity. Sebagaimana yang kita tahu, partikel akan menumbuk substrat dengan kecepatan tertentu. Jika terlalu pelan, dapat dipastikan partikel tidak akan melekat. Artinya, setiap material memiliki nilai kecepatan kritis. Hanya partikel dengan kecepatan di atas kecepatan kritislah yang dapat didepositkan membentuk coating. Parameter berikutnya adalah partikel morfologi. Morfologi partikel akan memengaruhi kecepatan partikel dalam menumbuk substrat. Hal ini berkaitan dengan nilai drag force, yakni seberapa besar gaya yang dilawan partikel sebelum menumbuk. Partikel dengan bentuk non-spherical memiliki drag coefficient dan surface area yang lebih tinggi dibandingkan spherical. Artinya, nilai drag force-nya tentu lebih tinggi. Dengan demikian, kecepatan menumbuk partikel menjadi lebih rendah. Ketiga, powder feed rate. Ketebalan coating bervariasi berdasarkan kecepatan suplai powder ke dalam karir gas steam. Ketebalan coating bertambah secara linear seiring dengan peningkatan kecepatan suplai powder hingga nilai ketebalan tertentu. Setelah ketebalan tersebut, residual stress yang terbentuk akibat penumbukan akan berlebih dan menginisiasi pengelupasan lapisan. Biasanya, efek ini diminimalisasi dengan menambah kecepatan penembakan. Parameter selanjutnya adalah spray angle atau sudut penyemprotan. Nah, sudut penyemprotan akan berpengaruh pada hasil deposisi di permukaan benda kerja. Semakin kecil sudut penyemprotan terhadap permukaan benda kerja,
maka akan semakin kecil pula posisi efisiensi yang terjadi. Parameter yang kelima adalah standoff distance atau jarak antara alat dengan benda kerja. Peningkatan jarak ini hingga nilai tertentu dapat meningkatkan kecepatan impak akibat tidak adanya bau shockwave yang menghalangi laju partikel penumbuk. Parameter keenam adalah particle substrate and gas temperature. Nah, deposisi partikel dapat dioptimalkan dengan meningkatkan temperatur partikel dan substrat. Temperatur awal lebih tinggi, maka akan melunakkan partikel penumbuk yang akan memperbaiki daya lekat dan akan mengurangi kecepatan tumbukan yang meminimalkan energi kinetik yang dibutuhkan. Parameter terakhir adalah surface condition, di mana bergantung pada kekasaran permukaan. Deposisi partikel akan lebih baik pada permukaan yang makin kasar karena 1. Partikel akan lebih terdeformasi hingga menyebabkan terjadinya mechanical interlocking. 2. Adanya kawah atau cekungan sebagai tempat partikel bersarang. Dan yang terakhir adalah memiliki area permukaan sentuh yang lebih luas pada permukaan yang lebih kasar. Selanjutnya adalah aplikasi cold spray. Terdapat 3 aplikasi, yaitu repair atau perbaikan, additive manufacturing, dan coating. Cold spray dapat digunakan untuk perbaikan dan additive manufacturing karena lebih banyak material yang dapat dideposisikan menggunakan metode cold spray dibanding dengan metode thermal spray lainnya. Hal ini dikarenakan pada metode thermal spray lainnya terdapat constraint, yaitu residual stress akibat perubahan temperatur secara tiba-tiba. Cold spray juga dapat menghasilkan hasil coating yang bagus, karena material yang dideposisikan dengan metode cold spray dapat memiliki kemurnian yang tinggi. Material yang dapat dideposisikan dengan metode cold spray terbatas pada material yang memenuhi parameter-parameter sebelumnya. Contoh material yang dapat dideposisikan yaitu pure metals, paduan, dan logam refractory. Berikut merupakan contoh aplikasi dari metode cold spray. Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat video additive manufacturing, dan di sebelah kanan terdapat komponen repairing. Pada aplikasi additive manufacturing, material yang dideposisikan hanya pada bagian tertentu, sehingga sangat sedikit material yang terbuang. Pada aplikasi komponen repairing, hasil cold spray dapat dilihat pada gambar B. Selanjutnya, agar dimensi agar sesuai dengan yang diinginkan, dapat dilakukan machining dan tapping, seperti yang terlihat pada gambar C. Lalu kemudian untuk advantage-nya, yang pertama karena proses cold spray ini merupakan solid state proses, jadi setiap pori ataupun gap yang terbentuk akan langsung tertutupi oleh lapisan yang baru, dan dengan kondisi temperatur proses yang relatif rendah, oksida pengotor dapat diminimalisir karena tidak ada reaksi antara logam dengan oksigen di udara. Lalu selanjutnya proses cold spray ini juga menghasilkan tegangan sisa tekan yang akan meningkatkan ketahanan fatigue sehingga umur pakai menjadi lebih panjang. Lalu konduktivitas baik itu thermal maupun listrik serta ketahanan korosi dari pelapisan cold spray ini juga relatif tinggi. Untuk limitation-nya sendiri, yang pertama hanya bisa mendepositkan logam tertentu yang harus dapat terdeformasi plastis agar mampu mengalir dan membentuk ikatan yang kuat dengan substrat. Lalu karena prosesnya bersifat line of sight, sulit untuk melapisi komponen dengan bentuk yang kompleks. Dalam mereduksi kemungkinan terjadinya ledakan akibat spraying yang terlalu agresif, maka National Fire Protection Association atau NFPA mengeluarkan standar terkait penanganan cold spraying yang baik untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan tidak terjadi timbulnya percikan api dan ledakan serbuk. Di antaranya adalah NFPA kode 654, 484, 33, 69, dan 70. Adapun untuk standar terkait persiapan alat dan instalasi cold spraying dapat mengacu pada Eropa, yaitu ATEX 94 atau 9 atau AC, atau Amerika yaitu ASTM D6577 15/2019 terkait Standard Guide for Testing Industrial Protective Coatings. Standar